Ya teman-teman, nah sekarang saya sedang bersama Om Herman. Nah sering dipanggilnya Papi Herman nih. Apa kabar nih Om Herman? Alhamdulillah Om Egy, sehat. Alhamdulillah. Ini kita lagi ada di markasnya MBC nih. MBC itu perpanjangannya apa tuh namanya? MBC itu My Bike Care. My Bike Jadi Care. saya punya konsep perawatan sepeda kita. Yang terbaik di mana sih? Wah, kalau perawatan harus tentunya sama ahlinya dong. Ini ahlinya memang luar biasa di sini. Kebetulan memang kita punya dua mekanik ini cukup senior. Handal ya? Handal. Jadi semua teknologi yang terbaru pun dia udah paham. Wah, luar biasa. Oh ya, kita mau mengenal dulu nih MBC. MBC itu asal mula namanya kenapa jadi MBC? Seperti apa nih? Betul. Berangkat mungkin 7 tahun yang lalu ya. Iya. Jadi sebelum saya pensiun, memang saya sudah menyenangi olahraga sepeda, tapi masih di MTB. Oke. Nah, dari MTB saya berpikir setelah pensiun, what's next? Wah, pensiun bukan mau leha-leha ternyata ini. Betul. Terpaksa saya pensiun dari perusahaan asing, dari Sanofi Aventis. Iya. Kebetulan biasa kalau pensiun kan ada uang sedikit ya. Iya. Daripada nanti habis untuk memperpanjang itu gimana investasikan caranya? ya. Betul. Akhirnya karena berangkat dari hobi, saya mencoba pada saat itu memang tadinya saya mau buat poliklinik sama praktek dokter. Tapi pada zaman itu 7 tahun yang lalu itu lagi penjualan farmasi itu declining. Sangat berat. Iya. Dan jangan-jangan hobi ini yang membuat saya bisa memperpanjang hidup saya. Akhirnya saya belajar sepeda dari anatomi sepeda semuanya sampai ngerakit. Nah, saya sendiri. Dan ada satu kisah yang lucu bahwa saya mohon maaf dulu mungkin di kantor saya biasa pakai dasi, pakai gaga. Saya downgrade. Terus saya merakit beberapa sepeda di mana oli semua ada di tangan. Belepotan lah ya. Ya. Divideoin, dikirim ke anak saya. Pada nangis Om Egy. Waduh. Nggak mau katanya papa. Nanti jadi tukang sepeda di pinggir jalan. Tadinya suka pakai jas ya, rapi, perlente lah ya. Iya. Tiba-tiba belepotan oli nih. Suruh ngebaut, suruh apa gitu dulu. Ya udah. Saya karena dengan keyakinan saya bahwa semua berangkat dari nol. Ya, betul. Nah, saya buat toko sepeda di Medland namanya tetap My Bike Care. Awalnya bukan di sini. Bukan. Itu di mana itu? Di daerah Medland. Agak ke pinggiran dari sini. Nggak jauh dari sini? Kurang lebih sekitar 5 kilo lah ya. 5 kilo, tapi masih daerah Cibubur lah ya? Betul. Dari sana, MTB kurang lebih 3 tahun. 3 tahun di sana? Mekanik yang sama. Iya. Akhirnya mekanik bilang, karena mekanik ini bekas dari salah satu toko sepeda besar di Jakarta. Iya, Dan dia seorang ahli. Coba Bapak belajar road bike lah, dia bilang gitu. Iya. Ternyata memang aktualisasi sepeda itu ada di road bike. Jadi in the end to the road bike ya, orang bilang ya. Betul. Jadi saya belajar, saya nonton Tour de France, La Vuelta, semua lah saya tonton. Ini tontonan kelas atas nih. Akhirnya saya belajar anatomi road bike gitu. Sampai semua sekali belajari, ya saya buka. Saya pindahkan toko di Medland ke rumah. Oh, ke rumah dulu, bukan ke sini. Oke, terus? Tetap My Bike Care di rumah. Ternyata rumah saya itu jalannya juga cuma cukup 2 mobil saja. Di sana pinggir jalan. Ternyata ya responnya cukup bagus. Oh, iya. Bukan dari sekitar yang beli, tapi dari luar. Dari luar? Wah, luar biasa. Itu baru di rumah ya? Ya, karena saya punya prinsip, memang saya lebih suka mengeducate orang. Bagaimana how to transfer the knowledge pada customer itu. Betul. Itu satu kepuasan saya. Even dia tidak membeli sepeda. Wah. Dikembalikan kepada orang tersebut. Iya. Kalau misalnya dia membutuhkan satu sepeda yang pas dan sesuai dengan kantongnya, ya kita coba rakitkan semaksimal mungkin. Waktu itu namanya sudah My Bike Care. Sudah My Bike Care. Berarti memang
fokusnya adalah untuk membuat bagaimana sepeda itu terawat dan juga si ridernya juga terawat gitu ya. Karena kalau membeli sepeda kan cuma 1 kali, 2 kali, tapi kalau perawatan rutin. Betul. Nah, kadang-kadang gue tuh lupa. Pas saat sepeda dia asik bersepeda terus, sehingga dia lupa untuk merawat, jatuhnya lebih mahal. Betul. Karena harus ganti BB, harus ganti, batu briketnya, ganti rotor, karena mungkin remnya habis dipaksa, jadi besi ketemu besi, akhirnya rotor yang harus diganti kan. Hal-hal seperti macam itu harus diketahui. Betul sekali. Nah itu terus beralih ke sini tuh sejak kapan Om? Ya, kebetulan MBC di kota wisata ini baru Desember ini mau 1 tahun Om Megi. Mau berulang tahun di bulan Desember. Wah, ulang tahun yang pertama nih. First anniversary ya, nanti Desember ya, luar biasa. Katanya nanti Desember juga mau dibikin event di sini. Insya Allah. Mungkin saya lagi penjajakan. Memang sekarang kan saya lagi fokus ke Tour de Belitung. Tour de Belitung yang kedua. Kebetulan saya sebagai ketua panitia. Kan saya juga bekerja sama dengan Om Egi juga. Siap, wah mantep ini Tour de Belitung. Jangan lupa ikut Tour de Karena Belitung. beliau komisernya Tour de Belitung sama Om Tara nanti sebagai Price Director, juga Om Dendi ya. Nah ini soal Tour de Belitung kita tunda dulu nih, pending dulu nih obrolannya. Kita masuk ke MBC dulu Om. Nah di MBC ini sekarang ada apa aja Om? Biar orang tuh tertarik ke sini, apa yang membuat mereka tertarik? Baik, di MBC ini kami menjual beberapa branded ya. Salah satunya ada Trek. Trek itu udah berapa macam, ada Trek Emonda, ada Madon, ada Gravel juga, ya Checkpoint. Itu dari Trek, dari mulai alloy sampai ini karbon. Ada juga kita jual BMC ya. BMC ini baru masuk bulan ini. Kita jual BMC juga, dan ada sedikit jual Giant juga. Selebihnya ini adalah hanya orang yang trade-in saja. Di samping full bike kita juga ada frame, ada beberapa aksesoris yang bisa kita lihat di sini. Wah ini komplit nih. Juga ada apparel ya. Apparel, dan juga ada Sportigo. Jadi walaupun tidak banyak, tidak besar, tapi saya berusaha untuk membuat orang itu kalau kesini one stop shopping gitu. Betul, iya. Wah luar biasa. Nah ini karena judulnya sudah My Bike Care, apa saja yang bisa dilakukan dengan sepedanya para pelanggan yang akan datang ke sini nih Om? Ya, di samping full service ya, mid service maupun sama small service, kita juga bisa memfitting. Ada bike fitting ya? Ada ID Match, bike fitting lab di atas. Kayaknya di Botabek ini baru di sini yang ada. Dan alhamdulillah kemarin juga kita dikunjungin oleh yang punya ID Match dari Itali. Dari Itali langsung datang ke sini. Matteo, Mr. Matteo ke sini karena mungkin dilihat cukup aktif ya. Melakukan fittingnya. Jadi dia ke sini, dia juga cukup puas lah ya. Wah luar biasa. Nih ngomong-ngomong, ada bike fitting di sini. Dalam 1 bulan itu bisa sampai melakukan bike fitting itu berapa sepeda tuh Om? Rata-rata sih kalau kita ambil 20-an lah ya. 20, luar biasa. Rata-rata per bulan ya. Kalau boleh tahu biaya bike fitting di sini dengan ID Match. Nah ini menarik. Waktu itu kan seharusnya semua itu 3,5 juta. Cuman saya sampaikan ke ID Match. Bahwa kami ini di peripheral, perifer. Jadi Anda kalau misalnya dengan 3 juta agak susah kita meng-capture konsumen harga segitu. Sehingga mereka meng-approve dengan harga 2 juta. Wah luar biasa ya. Kayaknya jadi terjangkau lah ya. Di Bandung juga 3 sampai 3,5 juta lah. Betul ya. ID Match di Bandung sekitar segitu. Betul. Jakarta juga sama, sini 2 juta. Wah sudah ini dapat botol ID Match. Bidon seperti ini ya, yang ID Match ya. Wah ini. Nah ini sejauh ini pelanggan customer yang sudah di bike fitting di sini, bagaimana ini kepuasan mereka? Apa yang mereka dapatkan atau bisa
perbedaan apa yang bisa mereka rasakan setelah di bike fitting, Om? Pertanyaannya yang saya tunggu-tunggu ini. Karena ini kan masalah kepuasan ya. Betul, Om. Kan itu yang dicari ya. Betul. Dengan bike fitting itu yang dicari, Om. Betul. Ya. Jadi banyak sekali para goeser yang punya uang banyak dan dia bisa membeli sepeda ratusan juta, tapi dia mengabaikan bike fitting. Ya, betul. Ini banyak yang seperti itu. Sangat disayangkan sekali. Ya. Disayangkan sekali. Padahal dengan 2 juta itu kita bisa mendapatkan satu convenient, comfortable, Ya, betul. dan memang fix dalam hal settingan, Betul. rich maupun high, Betul. maupun bagaimana cara goes. Kalau cara goes memang saya ambil dari Om Egy juga, dari Goes Happy. Iya. Bagaimana setengah 12, bagaimana jam 3. Jadi itu sangat bermanfaat. Betul. Ternyata luar biasa. Saya terapkan. Ya. Pada saat dia reach, sudah pas, armnya sudah pas, terus saya kasih tahu goesannya. Pada saat goesan untuk long ride seperti ini, mau interval seperti ini, itu mereka satisfied. Wah, luar biasa ya. Ada satu pengalaman, namanya siapa ya? Saya lupa lah ya namanya. Dia itu tidak pernah goes jauh. Ya. Paling jauh itu 50 kilo, itu pun di daerah sini. Kota wisata. Kota wisata sini. Pada satu ketika dia itu selalu sakit di sini karena mungkin ini tidak ada angle, tekanan getaran di sini. Terus dia juga telapaknya itu selalu kebas ya. Betul. Nah, datang ke sini, kita fitting. Setelah fitting, dia diajak temennya ke Gunung Batu 100 kilo pulang pergi. Waduh. Yang gradiennya tinggi. Elevasinya itu kalau nggak salah 800 lah ya. Waduh, 100 kilo elevasi 800 sampai meter laporan ya. Iya. Alhamdulillah Om Herman terima kasih katanya. Waduh. Saya dengan 100 kilo elevasi 800. Iya. Saya tidak merasa apa-apa. Hal ini nggak bisa dibayar dengan uang nih ya. Seperti itu tuh nggak ada nilainya sama sekali kalau dibanding dengan uang gitu ya. Betul. Tapi artinya ini sangat besar. Kalau presentasi misalnya 2 juta per 100 juta aja kan. Betul. Sangat kecil sekali. Iya, kepuasan ini yang kita cari ya Om ya. Luar biasa. Karena menyebabkan orang berhenti sepeda itu bukan hanya napas, sebenarnya posisi duduk dan gelisah. Dia pengennya free wheel terus. Karena dia nggak nyaman. Iya. Oke. Nah, berhenti dia. Capek. Betul. Nah, di ID Match ini kan kita dalam bike fitting ini adalah menyesuaikan tubuh kita ke sepeda. Betul. Tubuh kita yang bersentuhan dengan sepeda itu ada 3, dari mulai saddle, tangan, dan kaki. Betul. Nah, apa saja yang dilakukan dengan saddle-nya, tangannya, dan kakinya Om di ID Match itu seperti apa Om? Sebenarnya yang lebih bertanggung jawab untuk ID Match nanti di Mahesa aja ya. Mahesa. Oh siap. Karena Mahesa itu lebih detail. Dan dia knowledgeable banget. Nanti Om Egy saya kasih kesempatan juga untuk interview Mahesa ya. Kita lebih detailnya sama Om Mahesa ya. Betul. Nah ini kita balik lagi ke MBC-nya lagi nih. Ini harapannya MBC itu ke depan akan seperti apa nih Om? Saya nggak muluk-muluk sih Om. Saya juga sudah tidak muda lagi. Saya sih inginnya bagaimana saya dengan sisa hidup saya ini masih bisa berbuat sesuatu dan berguna untuk orang lain. Wah, luar biasa ya. Menyenangkan para customer lah ya. Iya, karena kayak saya buat Tour de Belitung, orientasinya bukan profit, tapi bagaimana bisa menyenangkan orang banyak dalam satu komunitas tanpa harus memikirkan saya untung atau rugi. Wah, luar biasa. Nah, ini MBC ini lingkungannya kita ada di kota wisata nih. Kebetulan saya lihat tadi kita juga goes bareng di sini ya. Auranya sangat bagus sekali gitu. Nah, dan kalau tidak salah dulu juga pernah ada event di sini, balapan sepeda. Kriteriumnya. Ya, betul. Nah, ini MBC sendiri nih untuk ke event-event seperti ini tuh bagaimana nih? Kalau ya seperti yang akan kita jalani nanti Tour de Belitung, dan selain itu mungkin event-event apa yang rencananya akan dikelola sama MBC mungkin? Ya, insya Allah kalau saya waktunya pas nanti Desember pas ulang tahun MBC,
mungkin kita buat satu kriterium ya small event lah ya, sekaligus dengan bike festival. Wah, oke. Tapi event yang besar, mungkin saya akan buat satu event besar di Bali. Wah, luar biasa. Bekerja sama dengan Snapback, Pak Budi. Dan kebetulan Pak Budi untuk perizinan segala macam di sana udah aman. Jadi saya tinggal menjalankan saja. Kita sebagai owner. Kita bareng juga Om Egi. Siap. Om Herman, oke. Kita boomingkan MBC di Bali ya Om ya. Ya, kita bikin happy goeser Bali dan goeser Nusantara semua ya. Amin. Nah, ini ngomong-ngomong nih, sebelum Bali kita ada event Tour de Belitung. Nah, kebetulan Om Herman adalah sebagai ketua dari panitia Tour de Belitung. Nah, ini awal mulanya Tour de Belitung nih menjadi terpicu Om Herman untuk membuat Tour de Belitung itu seperti apa? Ya, berangkat tahun 2020, saya itu masih pandemi. Ya. Saya, Jenderal Irham, Doni Adika, YouTuber dari Jogja, Awi, ada Mofli, Dedi. Kami itu hanya ingin goes happy di Belitung, mengintari Pulau Belitung. Betul. Itu kurang lebih 300 kilo. Kami berangkat 300 kilo, berangkat jam 6 dari Hotel Santika. Pada saat itu gerimis. Saya coba lanjut sampai saya lihat 300 kilo itu jalannya luar biasa. Dan saya tidak pernah menemukan jalan sesepi itu dan sebagus itu. Dan kemarin itu kan hampir flowingnya tuh sepanjang jalan ya. Sepanjang jalan flowing. Flowing. Dan Om Egi bilang kan tempo hari ini silent killer. Betul. Rute silent killer nih ya. Kita kemarin survei sana tertancap ya. Silent killer. Tapi cukup menyenangkan. Iya, betul. Tergantung bawaannya RC pada saat turunan, pada saat tanjak. Itu kalau bawaannya bagus, aman. Iya, ini memang rute Tour de Belitung ini jarang ada di tempat lain, Om. Ya, selain dari aspalnya yang mulus, terus udaranya yang zero polusi, ya di sana juga pemandangannya yang eksotik luar biasa ya. Dan lalu lintasnya sepi. Betul. Kalau makanan tuh lezat. Nah, ada apa tuh kemarin makanan waktu kita ke sana? Gangan ya? Gangan. Gangan. Itu dengan ikan yang kuahnya warna kuning ya. Luar biasa. Itu. Terus kopinya di sana tuh kopinya luar biasa ya. Kongji sama kopi ake. Luar biasa. Ada yang tekonya sampai 128 tahun tuh. Iya, betul. Nah, berangkat dari situ saya bilang dan Pak Irham bilang bahwa ini goeser sangat rugi kalau tidak merasakan rugi itu. Rugi. Betul, ya. Dan akhirnya saya tahun 2021 saya buat Tour de Belitung. Pada saat itu masih COVID, insya Allah. Masih pandemi ya? Pandemi. Tapi di sana itu memang landai COVID-nya. Sehingga diizinkan dan sukses. Wah, luar biasa. Waktu itu yang pertama berapa pesertanya? 250. 250 ya. Nah, yang sekarang 2022 memang kan tantangannya lain. Bukan COVID. Tantangannya itu semua euforia. Karena kebebasan daripada COVID itu sendiri, semua buat event. Eventnya sudah mulai banyak ya? Dari mulai Aceh sampai ke Banyuwangi. Betul. Sampai ke Makassar. Semua event. Nah, itu tantangannya. Tapi, orang makin bingung mungkin mau pilih tapi ikut orang yang boleh mana. memilih apa saja. Betul, ya kan? betul. Tergantung daripada pocket money juga. Pocket money dan kesiapan waktu ya. Dan kita tidak bisa itu external factor. Sehingga tetap aja kita buat Tour de Belitung tanggal 29 Oktober ya bulan tahun ini. Kita laksanakan. Event itu tidak mencapai 250. Kita akan tetap lakukan tanggal 29 Oktober. Wah luar biasa nih. Nah ini Tour de Belitung ini sebentar lagi nih kita ini. Nah di Tour de Belitung ini seperti apa yang akan kita lakukan nih di Tour de Belitung? Ada apa aja di Tour de Belitung kali ini?
Ini kebetulan pemirsa perlu saya sampaikan bahwa awal kita akan buat satu event Tour de Belitung itu dengan 2 event challenge. Ya. Ada individual challenge dan team challenge. Ya. Tim challenge ini ternyata kriterianya kombinasi ini agak menyulitkan peserta. Ya, untuk satu tim 5 orang 5 ya. orang harus ada dengan umur kombinasi. 30. Ya, kombinasi Master A, Master B, Master C gitu ya. Mereka kesulitan. Ya. Terutama di Master B sama Master C. Betul. Agak kesulitan. Sehingga kami memutuskan bahwa mulai hari ini saya putuskan itu tidak ada lagi tim challenge. Oke. Yang ada individual challenge. Oke. Tapi by kategori. Kategori ya. Oke. Jadi hanya ada individual challenge by kategori di bawah 30 itu main open lah ya. Ya, bawah 30 main open. Oke. Dari Master A, Master B, Master Master B. C. Siap. Dan woman-nya cuma satu, woman open aja. Woman open saja. Ya. Wah, luar biasa ini. Jadi nanti adalah untuk peserta-peserta khususnya yang individu ya, yang ingin bersaing membuktikan siapa yang tercepat di situ. Dan kita mungkin dikhususkan untuk non atlet ya Om ya. Non atlet betul. Non atlet ya. Saya lupa tadi. Nah betul. ini untuk para penggemar sepeda ya di Tour Belitung ini ya kita akhirnya memutuskan Om Herman seperti itu. Jadi tim challenge kita robah menjadi individu. Jadi per kategori ada main open tadi ya, Master A, Master B, Master C, dan juga ada woman open. Setiap ya. kategori itu ada 4 juara. Oke, nah Berarti juaranya dapat apa aja nih juaranya? Yang pertama 4 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta. Wah, luar biasa. Berarti ada 20 orang pemenang. Wah, oke. Ya kan 5 kali 4 ya? Ya, 5 kali 4. 20 pemenang. Siap. Jadi ada hope lah ya. Ya. Setiap kategori. Wah, mudah-mudahan ini menjadi satu tantangan sendiri dan penggugah untuk para penggemar goes untuk segera daftar di Tour Belitung ya Om ya. Betul. Ya, mungkin ini pendaftarannya akan ditutup pada tanggal berapa Om? Tutup mungkin tanggal 20 ya. Tanggal 20 ya. Eventnya tanggal 29 kan ya? Tanggal 29 kita tanggal 20 sudah close. Oke. Dan jangan lupa juga kita siapkan 2 prem. Wow, door prize ya. Ada juga dari Wako ya. Iya. Ada juga, jadi ya tidak perlu saya sebutkan, pokoknya banyak lah. Siap. Door prize-nya pokoknya luar biasa lah, yang mengagetkan pokoknya. Ya. Oke, sip. Ya, sekian mungkin wawancara sama Om Herman nih soal MBC dan event-event yang akan dibikin sama MBC di sini. Terima kasih Om Herman. Terima kasih.